Halo orang-orang santuy, balik lagi nih bareng Paduka. Nah, jadi pada video kali ini, Paduka akan melanjutkan alur cerita film James Bond versi Daniel Craig. Yang film keduanya ini berjudul Quantum of Solace, dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh Mark Forster. Nah, jadi pada film keduanya ini, Bond harus berurusan dengan bos minyak. Nah, bagi kalian yang belum menonton film pertamanya, saya sarankan buat nonton terlebih dahulu deh. Linknya ada di bawah ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. But it's not what you think. Your mother? Film diawali dengan memperlihatkan Bond yang sedang dikejar oleh beberapa penjahat, yang ternyata diketahui kini Bond sedang membawa Mr. White yang berhasil ia tangkap di ending film pertama. Nah, kejar-kejaran itu terus berlanjut sampai Bond juga ditembaki dari belakang oleh para penjahat. Namun itu semua bukan masalah besar bagi Bond, karena dengan skill ugal-ugalannya ia berhasil kabur dari penjahat yang mengejarnya. Nah, singkat cerita, Bond tiba di markasnya yang terletak di kota Siena, Italia. Di sana, Bond langsung membawa Mr. White ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Lalu bosnya si Bond, memberitahu Bond kalau ia berhasil menemukan mayatnya pacar Vesper yang bernama Yusef Makopi, yang pada film pertama diculik oleh organisasinya si Jonathan. Namun ketika sudah dilakukan tes DNA dan pencocokan mayat dengan foto yang ada, ternyata mayat tersebut bukanlah mayat pacar Vesper. Setelah itu, Bond dan M ditemani anak buah M yang bernama Udin. Mereka mulai menginterogasi Mr. White. Bond menanyakan siapa dalang dari organisasi yang ia ikuti. Namun bukannya menjawab pertanyaan Bond, Mr. White malah tertawa. Setelah itu, ia mengatakan kalau orang-orang organisasinya ada di mana-mana. Bahkan kalian berdua pun tak akan menyadarinya. Ya, benar saja, tiba-tiba Udin langsung menembakkan senjata ke arah Bond. Ternyata si Udin ini adalah mata-mata organisasinya Mr. White yang sengaja ditempatkan di organisasi MI6. Untungnya Bond dan M berhasil menghindari tembakan si Udin. Setelah itu Bond langsung mengejar Udin yang berusaha kabur. Pengejaran itu membawa mereka berdua ke terowongan bawah tanah, pacuan kuda dan bangunan terbengkalai. Di sana mereka berdua terlibat baku hantam. Bond sendiri berhasil membunuh pengkhianat bajingan ini. Setelah itu Bond kembali ke ruangan interogasi dan ia mendapati Mr. White yang sudah melarikan diri. Besokan harinya Bond pergi ke markas MI6 di London. Di sana M sangat marah kepada Bond karena Bond membunuh Udin yang pada awalnya ia ingin menginterogasi dulu si Udin untuk mendapatkan nama-nama organisasi yang ia ikutinya. Siang harinya beberapa agen MI6 melakukan penggeledahan di rumah Udin guna mendapatkan informasi. Di sana mereka menemukan uang dalam kasus pencucian uang Jonathan yang disetorkan ke rekening bank milik Vicky. Mereka kemudian melacak keberadaan Vicky yang ternyata kini Vicky sedang berada di sebuah hotel di Haiti, yaitu Hotel The Silent. M kemudian menugaskan Bond ke Haiti untuk menangkap Vicky. Singkat cerita, Bond tiba di hotel itu. Ia langsung memeriksa kamar Vicky. Pada awalnya tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Namun tiba-tiba Vicky muncul dan langsung menyerang Bond. Untungnya Bond berhasil melawan dan membunuh Vicky. Setelah membunuh Vicky, ia kemudian pergi ke resepsionis untuk menanyakan apakah Vicky mendapatkan paket. Ya, di sini si resepsionis langsung memberikan sebuah koper kepada Bond, yang dimana koper tersebut dikirimkan oleh Dominic Green untuk Vicky. Yang diketahui si Dominic Green ini masih tergabung dengan organisasinya Mr. White. Ketika keluar dari hotel itu, ia dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Camilla. Di sini Camilla langsung menyuruh Bond untuk masuk ke mobilnya. Hal itu karena Camilla mengira bahwa Bond adalah Vicky. Ketika di tengah-tengah perjalanan, Camilla sadar kalau mereka berdua diikuti oleh anak buah Dominic Green. Sehingga Camilla langsung memacu mobilnya ke sebuah gang kecil. Sehingga anak buah Dominic Green kehilangan jejak mereka berdua. Di sini Camilla langsung membuka koper itu yang di dalamnya berisi sebuah pistol, foto Camilla dan surat perintah untuk membunuh Camilla. Mengetahui hal tersebut, Camilla langsung menembakkan senjatanya ke Bond. Namun Bond berhasil menghindar dan keluar dari mobil tersebut. Merasa ada yang janggal, Bond langsung memegang motor anak buah Dominic, lalu mengejar Camilla. Bond terus mengikuti Camilla sampai tiba di sebuah pelabuhan. Di tempat itu, Camilla langsung menemui Dominic Green, yang ternyata Green ini adalah mantan pacarnya. Di sini diketahui alasan Camilla mendekati Green, yaitu agar ia bisa mendapatkan info tentang Jenderal Medrano, lalu membunuhnya. Hal itu untuk membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya yang telah Medrano bunuh dengan keji 20 tahun yang lalu.
Yang di sini diceritakan kalau Jenderal Medrano adalah seorang diktator yang berusaha menggulingkan pemerintahan Bolivia dan berniat membuat pemerintahannya sendiri secara diktator. Di saat Green dan Camila sedang ngobrol santuy, tiba-tiba Jenderal Medrano dan anak buahnya datang. Maksud kedatangan Medrano menemui Green adalah untuk bertransaksi. Green di sini memberikan penawaran kepada Medrano kalau ia bisa membantunya untuk mendapatkan kekuasaan atas negara Bolivia. Dengan imbalan ia hanya meminta gurun pasir yang ada di dekat Bolivia. Ia beralasan kalau timnya berhasil menemukan tambang minyak yang diprediksi ada di gurun tersebut. Medrano yang menganggap kalau gurun pasir itu tak berguna dan tak mungkin ada minyak di dalamnya, ia pun tergiur akan penawaran Green, sehingga mereka berdua pun melakukan kesepakatan. Tak hanya itu, Green juga memberikan Camila sebagai pemanis kesepakatan kepada Medrano. Something to sweeten the deal. Usted a su familia. Tristemente. Di sisi lain terlihat Bond yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Lalu di sini Medrano langsung membawa pergi Camila. Camila merasa senang karena rencana membunuh Medrano tinggal sedikit lagi akan berhasil. Namun tanpa Camila sadari ternyata Bond mengikuti kapal yang ia naiki. Bond berniat membebaskan Camila karena ia mengira Green telah menjualnya kepada Medrano. Alhasil semua rencana Camila pun gagal. Bond berhasil menaiki kapal Medrano dan langsung membawa kabur Camila. Namun anak buah Medrano langsung menembaki Bond. Singkat cerita, Bond berhasil mengalahkan anak buah Medrano dan ia menyerahkan Camila yang pingsan ke seorang pegawai penginapan. Setelah itu, Bond menghubungi kantor MI6 untuk meminta dicarikan informasi tentang Dominic Green. Namun di sini M tidak menemukan data-data mencurigakan tentang Dominic Green. Yang hanya ada informasi kalau Green adalah seorang aktivis lingkungan yang kaya raya, baik hati dan tidak sombong. Tak hilang akal, M langsung menghubungi CIA untuk mendapatkan informasi tentang Green. Namun bersamaan dengan itu ternyata CIA juga sedang menyelidikinya. Sehingga CIA tidak mau memberitahu informasi sedikit pun. Di sini kedua agen CIA yang bernama Felix dan Victor berpura-pura menjadi klien bisnis Green. Adegan kembali pada Bond yang kini ditugaskan untuk pergi ke Australia. Hal itu untuk memata-matai organisasi rahasia Green. Nah, sesampainya di sana ia langsung mengikuti Green yang pergi ke sebuah acara teater. Yang ternyata rapat organisasi ini sedang dilaksanakan ketika acara teater itu berlangsung. Dengan menggunakan TWS, para anggota organisasi ini bisa saling berkomunikasi. Bond juga di sini berhasil merebut paksa TWS dari salah satu anggota organisasi. Dalam rapat tersebut diketahui kalau organisasi ini berniat akan membangun sebuah kilang minyak di gurun pasir di dekat Bolivia. Nah, proyek ini diberi nama Proyek Tierra. Kemudian para anggota sadar kalau percakapan mereka sedang disadap, sehingga mereka bergegas pergi dari pertunjukan teater ini. Bond langsung memotong mereka dan setelah di-scan akhirnya ia mengetahui siapa saja anggota dari organisasi tersebut yang ternyata mereka adalah orang-orang pemerintahan dari berbagai negara. Bond langsung mengirimkan informasi tersebut ke kantor MI6, namun ia dihadang beberapa anak buah Green dan satu orang asisten bernama Ucok dan mereka pun bertarung. Setelah menghabisi semua anak buah Green, ia kemudian menanyakan Ucok siapa bosnya. Belum juga sempat menjawab, Ucok terjatuh tepat menimpa mobil Green, sehingga Green langsung menghabisi Ucok. Sontak saja M sangat marah karena Bond membiarkan Ucok terbunuh, sehingga ia tak bisa menginterogasinya. M langsung memblokir kartu kredit milik Bond dan menyita paspornya, sehingga Bond tak bisa pergi kemana-mana. M juga mengatakan kalau ia akan mengutus seseorang untuk menjemputnya. Bond yang berniat pergi ke Bolivia pun ia sangat kesal karena ia dibatasi pergerakannya. Sehingga ia langsung pergi ke kota Talamon untuk menemui Mantis yang sedang santuy di vilanya. Sesampainya di sana, Bond langsung meminta Mantis untuk ikut bersamanya ke Bolivia guna menyelidiki lebih lanjut proyek Tierra. Merasa punya hutang budi terhadap Bond, akhirnya Mantis bersedia ikut dengan Bond. Singkat cerita, mereka berdua tiba di kota La Paz, Bolivia dan didatangi oleh seorang wanita yang bernama Pina, yang merupakan konsultan dari negara Inggris. Nah, di sini Pina ditugaskan untuk membawa pulang Bond ke Inggris dalam waktu 1x24 jam. Namun Bond kekeheres babatok kalau ia akan menyelesaikan urusannya di Bolivia sebelum waktu penerbangan ke London tiba. Sehingga mau tidak mau Pina harus mengikuti Bond ke sebuah hotel. Nah, ketika hendak enak-enak bersama Pina, tiba-tiba Mantis masuk ke kamar Bond sambil memberikan undangan kalau Bond diundang ke sebuah pesta. Pada malam harinya, Bond, Mantis, dan Pina pergi ke pesta tersebut. Di sana juga ia melihat Green yang sedang berpidato mengenai proyek Tierra.
Ia meminta para tamu undangan untuk memberikan donasi dalam proyek Tierra. Project is just one small part, on the verge of cure. Ketika Green sedang berdiskusi dengan petinggi negara, tiba-tiba Camilla datang dan mengacaukan perbincangan mereka. Green yang kesal karena ia telah kehilangan salah satu investornya, ia kemudian berencana melemparkan Camilla dari lantai 2 gedung itu. Namun tiba-tiba Bond datang dan berhasil menyelamatkan Camilla. Setelah itu Bond mengajak Camilla untuk pergi dari pesta ini. Ketika di dalam mobil, Bond meminta Camilla untuk memberikan informasi mengenai proyek Tierra. Nah, belum juga menjawab, tiba-tiba dari belakang mereka berdua diikuti oleh 2 orang polisi setempat. Polisi itu meminta Bond untuk membuka bagasi mobilnya. Bond yang merasa tak ada yang aneh, ia langsung membuka bagasi tersebut. Dan ternyata di dalamnya ada Mantis yang babak belur dan pingsan. Bond mengira pelakunya adalah Carlos yang merupakan teman lama Mantis, sekaligus jenderal polisi di Bolivia. Di sini para polisi langsung menembak Bond, namun tembakan itu malah mengenai Mantis. Setelah menghabisi kedua polisi korup itu, Bond memeluk Mantis yang tengah sekarat. Di detik-detik terakhirnya, Mantis meminta Bond untuk memaafkan mendiang Vesper. Setelah mengatakan itu, Mantis pun meninggal. Kemudian setelah Bond membawa mayat Mantis ke sebuah tempat sampah, ia bersama Camilla melanjutkan perjalanannya menuju proyek Tierra. Di tengah-tengah perjalanan, Bond melihat ada sebuah pesawat di tempat rongsokan, sehingga ia langsung menukarkan mobilnya itu dengan pesawat tersebut. Pada awalnya penerbangan mereka lancar-lancar saja. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba ada pesawat tempur yang menyerang pesawat Bond, sehingga terjadi udag-udagan di langit. Pesawat Bond terus ditembaki oleh musuh sehingga mengalami kerusakan parah. Bond dan Camilla akhirnya memutuskan untuk terjun dari pesawat dengan menggunakan parasut. Keduanya berhasil mendarat dengan selamat di sebuah gua yang dekat dengan proyek Tierra. Adegan beralih ke markasnya MI6. Di sini M ditegur Perdana Menteri karena Bond selalu membuat ulah dengan membunuh semua narasumber. Perdana Menteri juga berpikir kalau Bond hanya menuduh Green sebagai anggota organisasi berbahaya. Yang ternyata diketahui Perdana Menteri ini telah bekerja sama dengan Green dengan imbalan komisi minyak di Bolivia. Di sini M menegaskan Perdana Menteri kalau ia percaya pada Bond dan mana mungkin Bond berbohong tentang Green. Ia hanya meminta waktu untuk pembuktiannya. Namun di sini Perdana Menteri tetap tak percaya dan menyuruh M untuk memulangkan Bond untuk diberi hukuman. Adegan kembali pada Bond dan Camilla. Di sini mereka berdua saling berbincang-bincang alasan masing-masing mengejar Green. Camilla menceritakan alasan ia mendekati Green yaitu untuk membunuh Jenderal Medrano yang telah memperkaos ibu dan kakaknya, serta membunuh semua anggota keluarganya dengan sangat kejam. Bond juga menceritakan alasan ia menangkap Green, yaitu untuk mencari tahu alasan Vesper dibunuh dan menyelidiki organisasi yang Green ikuti. Years for that chance. I apologize. Mereka berdua terus berjalan mencari jalan keluar, dan di sini Bond berhasil menemukan sebuah waduk yang sangat besar berisi air bersih. Di sini Bond berasumsi kalau Green ke Bolivia tidak mengincar minyak, melainkan air bersih. Ia menipu semua orang-orang penting dari berbagai negara untuk mendapatkan suntikan dana. Nah, setelah itu ia akan membangun usaha air doa seperti di Konoha ya guys ya. Setelah berhasil keluar dari gua itu, Bond dan Camilla berjalan ke sebuah desa yang mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Emang sangat biadab si Green ini. Ia membuat warga Bolivia kesulitan air bersih karena airnya telah ia sedot dan ditampung di waduk besar tadi. Singkat cerita, Bond dan Camilla kembali ke hotel. Nah, ketika di dalam hotel, Bond sudah ditunggu oleh M dan beberapa agennya. M mengatakan kalau Bond akan diadili di Inggris karena ia telah melakukan pembunuhan terhadap narasumber. Nah, ia juga memberitahu Bond kalau Pina telah mati di kamar hotelnya. Pina mati dengan cara dipaksa meminum pertamak oplosan oleh anak buah Green. Oleh sebab itu, M meminta Bond untuk menjalani hukuman di London. Ia kemudian memberikan senjatanya ke agen MI6. Setelah itu, ia dibawa oleh 2 agen lainnya. Di saat di dalam lift, Bond memberontak dan berhasil melumpuhkan kedua agen itu. Setelah itu, ia menemui M. M yang masih percaya pada Bond, ia memberi kesempatan untuknya dan menyuruhnya untuk segera lari karena ia akan segera dibunuh sesuai surat perintah dari Perdana Menteri. Bond berhasil kabur dari para agen dan ia juga menelpon Felix untuk bertemu dengannya di sebuah kafe. Di sini Felix langsung memberitahu Bond tentang keberadaan Green, Carlos dan Jenderal Medrano yang dimana mereka akan mengadakan transaksi di sebuah hotel di padang pasir Bolivia. Setelah itu Felix juga menyuruh Bond untuk segera pergi karena ia sedang diincar oleh pasukan khusus. Mengetahui hal itu, Bond bergegas pergi dan berhasil melarikan diri. Keesokan harinya ia dan Camilla pergi ke hotel di tengah gurun.
Di luar hotel, keduanya menyusun strategi untuk menyerang. Sementara itu, di dalam hotel, Jenderal Medrano dan Carlos sedang menunggu kedatangan Green. Beberapa saat kemudian, Green tiba di hotel itu sambil membawa uang untuk transaksi pembelian gurun pasir di Bolivia. Carlos mendapatkan uang tutup mulut, sedangkan Medrano mendapatkan uang sebagai upah tanda tangan perizinan pembuatan waduk. Setelah transaksi itu selesai, Bond dan Camille langsung melancarkan aksinya secara diam-diam. Bond langsung menghadangi mobil Carlos dan berhasil meledakkan mobilnya. Sementara itu, Camilla menyusup ke kamar Jenderal Medrano. Namun ia berhasil keciduk sehingga harus bertarung dengan Medrano. Singkat cerita, dengan bersusah payah pada akhirnya Camilla berhasil membunuh Medrano. Namun tiba-tiba kamar itu terbakar sehingga membuat Camilla ketakutan dan terkurung di kamar tersebut. Sementara itu, Bond terus mengajar Green yang mencoba melarikan diri. Namun di tengah pengejarannya itu, ia melihat kamar Camilla berada terbakar dengan hebatnya, sehingga ia pergi ke sana untuk menyelamatkan Camilla. Di sini Bond meledakkan sebuah tabung oksigen untuk membuat lubang di dinding, sehingga mereka berdua bisa melarikan diri dari kobaran api. Ketika di luar hotel, Bond melihat Green yang sedang berlari ke gurun pasir. Bond kemudian langsung mengejar dan berhasil menangkapnya. Dia juga membawa Green ke tengah-tengah gurun pasir yang jauh dari pemukiman. Nah, di sana Bond menginterogasi Green. Bond menanyakan tentang organisasinya. Bond berjanji kalau Green memberitahunya dengan jujur, maka ia akan membiarkannya untuk tetap hidup. Alhasil dengan terpaksa Green menceritakan semua tentang organisasinya yang diberi nama Quantum. Setelah mendapatkan semua informasi, Bond langsung pergi meninggalkannya sendirian di tengah-tengah gurun pasir dan hanya ditinggalkan satu kaleng pertamax oplosan untuk diminumnya. Goodbye, Mr. Green. Setelah membereskan urusannya dengan Green dan mengetahui dalang dari kematian Vesper, ia langsung pergi ke kota Kazan di Rusia. Di sana ia pergi ke sebuah rumah milik Yusef Kuroki, mantan pacarnya Vesper. Ketika Yusef dan pacarnya baru pulang dugem, nah si cewek ini bernama Kurenai yang merupakan agen intelijen Kanada. Bond di sini sangat ingin membunuh Yusef, namun dia mengurungkan niatnya dan lebih menyerahkannya ke MI6. Nah, ketika di luar rumah, M sudah menunggunya. Di sini Bond mengatakan pada M kalau ia sudah menemukan apa yang ia cari. Dan ia juga sudah memaafkan mendiang Vesper. M lalu memberitahu kalau Green mati di padang gurun Bolivia dan ditemukan 2 buah peluru di tengkorak kepalanya. Tak hanya itu, di dalam perut Green juga ada seliter pertamax oplosan. Bond senang karena ada orang yang membalaskan dendamnya pada Green. M juga mengatakan kalau nama Bond sudah dibersihkan dan semua masalahnya dengan Amerika sudah diselesaikan. Ketika Bond akan pergi, ia diminta oleh M untuk kembali bertugas. Bond pun tersenyum sambil menyetujui permintaan M tersebut. Dan film pun bersambung. Oke cuy, jadi itulah alur cerita film Quantum of Solace. Untuk kelanjutan kisah Bond, kalian tunggu aja ya guys ya. Sekian dari Paduka, mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan salam santuy.